Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita awali majlis kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami ta'zimi Ketua Masjid Baitur Rahman Bangraya Bapak Profesor Dr. Haji Najib Asmani beserta perangkat. Yang saya ta'zimi Badan BPKP, Keluarga Muslim BPKP. Kemudian yang kami ta'zimi para jamaah ikhwatal iman dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Arba'in Nawawiyah, yang hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. An Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk dari tanda atau jenis baiknya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, ia meninggalkan apa yang tak penting baginya. Termasuk dari tanda baiknya, bagusnya keislaman seseorang, ia meninggalkan sesuatu yang tak penting baginya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dan yang lain-lainnya. Maka dalam hadis Tirmizi dinyatakan dalam abwab zuhud, ini masuk dalam bab apa yang dilakukan orang ketika dia berbicara tentang sesuatu yang tak penting. Kemudian Ibnu Majah dalam kitab Fitan bab tentang menahan lisan untuk memfitnah. Kemudian selanjutnya dalam kitab Muwatta Imam Malik bab ma jaa fi husnil khuluqi, yang menyatakan tentang baiknya akhlak seseorang. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu hadis Arba'in Nawawiyah, hadis 40 hadis Imam Nawawi. Jumlah hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah bukan 40 tetapi 42. Tetapi kemudian orang-orang Arab biasa menggenapkan mana yang paling dekat. Kalau 42 dekatnya ke 40. Kalau 47 dekatnya ke 50. Maka hadis ini disebut dengan Arba'in Nawawiyah, 40 hadis yang diriwayatkan dikumpulkan Imam Nawawi. Kelebihan hadis yang beliau kumpulkan adalah beliau mengumpulkan hadis ini tentunya setelah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mendapatkan ilham daripada Allah untuk mengumpulkan hadis-hadis tidak hanya pada satu bab, pada satu isu saja, tapi beliau mengumpulkan hadis ini di semua aspek agama. Maka pada hari ini kita membahas tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, deskripsi beliau, penggambaran beliau, definisi beliau tentang baik atau tidaknya Islam seseorang.
Maka baik atau tidak Islamnya seseorang tidak digambarkan oleh beliau dengan banyaknya haji atau banyaknya umroh, tidak digambarkan dengan banyaknya harta atau tingginya pangkat, tapi baiknya Islam seseorang itu dimulai dari satu perkara yang paling penting, ia meninggalkan perkara yang tak bermanfaat atau tak penting bagi dirinya. Tinggal kemudian apa hal-hal yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah SAW. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita tahu ketika Sayyidina Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah, maka beliau berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Nabi Muhammad, tolong beritahukan kepadaku apa itu Islam. Islam itu, sabda Rasulullah, an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas salah wa tutiyaz zakah ila akhirih. Bahwa Islam itu engkau mengucapkan syahadat, kemudian mendirikan salat, kemudian berpuasa, kemudian berzakat dan haji bagi mampu, ketika engkau mampu. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, tapi ternyata hadis ini diperinci lagi dengan hadis yang diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah, bahwa Islamnya seseorang entah pada aspek solatnya, syahadatnya, kemudian zakatnya, puasanya, hajinya, dilengkapi dengan penjelasan ini, ditakhsiskan dengan penjelasan ini, bahwa kalau kita ingin melihat seseorang, Islam itu kalau bangunan, seseorang itu melakukan A, B, C, D sampai 4. Setelah syahadat, maka dia menjadi 5. Tapi ternyata yang paling penting Islamnya seseorang itu dia meninggalkan perkara-perkara yang kurang prinsipil bagi dirinya. Kalau dibalik satu maknanya satu. Kalau dibalik berarti orang Islam itu hanya mengerjakan yang penting-penting saja bagi dirinya. Yang kedua, sekarang apa makna penting bagi seorang muslim mukmin? Maka bagi seorang muslim, perkara yang penting itu dalam 3 aspek. Sebagaimana dalam doa istikharah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya Allah, jika menurutmu perkara ini, dalam doa istikharah tersebut, baik untukku, baik pada aspek agamaku, dunia maupun akhiratku, maka ridailah dia. Dekatkan aku dengannya, dekatkan ia denganku, kemudian berikan kemudahan, keberkahan, ridha segala macam. Kalau tak baik perkara ini untuk agama, dunia dan akhirat, maka jauhkan aku darinya, jauhkan ia dariku, gantikan yang baik, kemudian ridailah aku di situ. Artinya ada 3 hal yang patut kita lihat dalam kehidupan kita seorang muslim. Apakah pada aspek agama, aspek dunia maupun aspek akhirat. Mengapa kita butuh 3 aspek ini? Pertama, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, tolong perbaiki kualitas agama kami, karena dengan itu maka agama itu menjadi penyelamat urusan kami. Urusan bekerja, urusan berniaga, urusan haji, apalagi urusan umrah, urusan bermuamalah, urusan berinteraksi secara sosial dengan orang banyak, maka perbaiki agama kami, artinya ilmu agama kami tentang itu, sehingga pergaulan kami akan baik, kemudian salat kami akan baik, puasa kami akan baik, tingkah laku kami akan baik. Maka aspek agama penting, karena agama menjadi penyelamat dari urusan-urusan kita masing-masing. Kita ada yang jadi karyawan, maka bagaimana tuntunan Islam untuk menjadi seorang karyawan yang baik? Kita jadi pemimpin, apa hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang pemimpin? Aturannya sudah jelas. Perbaiki agama kami ya Allah, karena itu merupakan penyelamat urusan kami. Ya Allah, perbaiki dan berikan maslahat pada urusan dunia kami, karena kami hidup di dalamnya. Hidup di dunia artinya hidup dalam kondisi kita diizinkan Allah. Apakah kita mau mencari bekal sebanyak-banyaknya, ataukah kita menjadi orang yang abath? Abath itu artinya orang yang sia-sia, tak punya tujuan hidup, cukup makan, minum, habis itu mati. Makan, minum, senang-senang, poya-poya, kemudian happy-happy, habis itu mati. Tapi tidak bagi seorang muslim. Maka dunia merupakan hal yang menjadi wadah bagi kita untuk memperbanyak amal.
Maka memperbanyak amal ini macam-macam. Ada orang yang sholat berjamaah, kemudian mencari nafkah yang halal, kemudian dia memberikan fakir miskin makanan, memberikan bantuan it'amut ta'am, sebagaimana sekarang diinisiasi oleh Bapak Ketua Masjid Baitur Rahman Bang Raya, memberikan makan gratis misalnya. Ini kalau kita masuk tadi ada makan gratis. Itu it'amut ta'am, menjalankan hadis Rasulullah SAW. Tujuannya supaya satu, menyelamatkan perut yang lapar. Karena kenapa? Kalau perut lapar ini sudah macam-macam. Maka itu satu. Yang kedua, orang kalau sudah kenyang maka lebih gampang untuk beribadah. Harapannya ke situ. Yang ketiga, untuk kita ternyata sebagian besar metode dakwah itu cuma 3 saja. Apakah dakwah bil qalam? Apakah dakwah bil masyi atau bis safar? Yang ketiga, dakwah bit ta'am. Ada dakwah bil qalam dengan pena, artinya kita ngajak ngobrol orang yang pintar, orang yang intelek ilmiah, maka kita jangan ajak dia makan, tapi ajak dia munaqasyah, kita ajak dia diskusi, tukar pikiran dengan yang baik, kita jelaskan Islam sehingga mereka semakin tertarik dengan Islam. Yang kedua, dakwah dengan kita mendatangi orang-orang, kita turun jemput bola ke sana, kita turun gunung satu-satu, approach-nya kita masing-masing. Ini merupakan hal yang baik. Yang ketiga, dakwah bit ta'am, dakwah dengan makan. Yang kesemua 3 cara dakwah ini sudah diatur dan dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah bil qalam bagaimana? Dakwah beliau dengan pemuka-pemuka agama, baik Yahudi maupun Nasrani, diajak bicara tentang ketuhanan, tentang ini, tentang itu. Sampai-sampai ada yang menerima tapi banyak yang menolak. Yang menolaknya bukan karena tak menerima Islamnya, tapi karena takut kalau mereka berpindah maka mereka kehilangan cuan. Ya kan? Yang kedua, dakwah Rasulullah dengan sendal, dengan berjalan, orang demi orang didatangi Rasulullah, diketuk pintu satu persatu. Ini merupakan metode dakwah. Yang ketiga, dakwah dengan ta'am, bahwa beliau menjamu tamu, kemudian memberikan makan, memberikan sedekah. Ini bagian dakwah dengan ta'am. Maka kapan kita bisa lakukan itu? Ya kalau kita masih hidup, kalau kita masih di dunia ini. Kalau kita lama tidak pacak lagi kita dakwah, paling mungkin anak murid kita yang dakwah, mungkin anak buah kita yang dakwah, mungkin harta kita dipakai orang untuk dakwah, tapi kita sendiri berdakwah dengan pikiran, tenaga, suara, jabatan, itu ketika kita masih hidup di dunia. Maka ya Allah, berikan kemaslahatan untuk dunia kami, karena kami sedang hidup di dalamnya, dan dunia bagi seorang muslim adalah untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Dan perbaiki akhirat kami ya Allah, karena di saat tempat tinggal kami yang tak berkesudahan. Dan kalau sudah di akhirat ya 2 saja, kalau surga ya neraka, sudah tak ada pilihan lain. Jangan dikira bahwa nanti ada tempat antara surga dan neraka. Sebagaimana pemahaman orang-orang Mu'tazilah, tidak ada manzilah bainal manzilatain. Ini pendapat yang menyelisihi pendapat mayoritas ulama. Ulama menyatakan kalau tak di surga ya sudah di neraka sudah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka bagi seorang mukmin 3 perkara ini yang harus kita perhatikan penting atau tidak pentingnya. Maka sekarang bagi kita, apa perkara yang penting sehingga yang tak penting kita bisa tinggalkan, yang dengan itu kelihatan ketahuan Islam kita bagus atau tidak. 1, pada aspek kehidupan dunia, ambil kata sosial kita, maka kebutuhan kita untuk bersosialisasi itu kan penting. Ngobrol, lihatlah orang kalau dia tidak ada apapun normal, maka biasanya dia pengen hidup di masyarakat, bisa bertemu, bersenda gurau, bisa ngobrol, tukar pengalaman, tukar cerita. Sehingga dibandingkan orang yang suka menyendiri, orang yang pengen berbaur jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang yang suka menyendiri saja. Maka dia pengen ketika datang ngobrol, nyambung cerita segala macam. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia butuh untuk mengeluarkan apa yang ada dalam isi hatinya. Tapi ingat, semua itu ada aturan dalam Islam. Baik komunikasi langsung dengan verbal, dengan lisan, maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomongnya baik-baik, kalau tak pacak dia.
Artinya supaya apa? Salah satunya supaya ada orang yang kalau kita kebanyakan ngomong, kalau bahasa orang Padamaran meranjat tuh kaki, tetukar. Tetukar tuh apanya? Saking banyaknya ngomong, pertama bagus, pertama berfaedah, lama-lama kemudian ngomong yang kosong, habis itu ngesahkan orang, habis itu bebantahan, habis itu bebalah. Ini namanya perkara yang tak penting. Kita penting untuk bersosialisasi, tapi kalau tiap hari bersosialisasi ngobrol saja, maka kita harus rem mulut kita supaya yang kita bicarakan yang baik-baik saja. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ternyata sekarang dunia tidak seperti itu. Mungkin pergaulan sudah dibatasi oleh satu sekat yang bernama handphone. Maka sekarang kemudian orang bersosialisasi lewat gawainya masing-masing, lewat gadgetnya masing-masing. Maka sebagaimana kita menjaga lisan kita ketika kita bicara ngobrol dengan orang banyak, pun seperti itu kita harus menjaga gadget kita jangan sampai kemudian menimbulkan masalah di kemudian hari. Maka perkara yang tak penting pun termasuk di dalam gadget pun kita tinggalkan. Maka yang dibuka yang baik-baik saja, yang ditonton yang bermanfaat. Ketika dia men-share berita, membagikan berita yang bermanfaat, ini namanya orang yang baik Islamnya pada aspek bersosialisasi. Maka berarti penting tidak penting bagi seorang muslim mukmin itu adalah mencakup dunia, tapi yang paling khusus adalah untuk akhiratnya. Kita punya umur, maka umur yang penting maka kita pakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Mengumpulkan anak yatim piatu. Nanti bagi para pemirsa Masjid Bang Raya di tanggal 10 hari Ahad ya akan diadakan santunan yatim piatu. Yang merasa kenal anak yatim kita daftarkan supaya mereka dapat bantuan. Yang merasa punya uang kita bantu, itu namanya kita menggunakan umur, harta, benda kita untuk perkara yang bermanfaat. Karena betapa banyak ya ikhwan, ada orang kemudian mereka menghabiskan waktu hanya begitu-begitu saja. Makan kemudian pesta-pesta, kemudian kongko-kongko, habis itu menua, selesai. Maka bagi seorang mukmin, orientasi kehidupan kita adalah untuk kehidupan yang selanjutnya. Atau dalam bahasa yang ekstrim, hidup kita. Maksudnya apa? Hidup kita pakai supaya setelah hidup kita yang bernama mati, dari situ kita kemudian mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup. Ikhwan yang muliakan Allah, bahwa betapa banyak kita lihat betapa cerita yang menarik dari orang-orang pulang haji. Jangankan di akhirat ya, jangankan di akhirat, bahkan di dunia saja orang yang berbuat baik itu ternyata mendapatkan balasan yang cepat. Ada cerita ini, ada cerita. Betul tapi terjadi. Ini bapak haji ini Masya Allah, dia tuh hobi nian bersedekah, sedekah, ngasih ini, ngasih itu, ngasih. Jadi selama di Mekah itu, dia wudhu nih wudhu, tiap ketemu orang ngasih uang 2 real, ada yang ngasih 5 real, ada yang ngasih 10 real, ada yang ngajak makan. Selama musim haji terjadi seperti itu. Karena kenapa? Karena hidup sebelumnya dia sering gunakan hartanya, bendanya, jabatannya untuk mengumpulkan anak yatim, dikasih bantuan, ngasih ini, ngenjuk lokak kalau kita bahasa Palembang. Ternyata Allah berikan kemudahan. Ini baru di dunia, apalagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, kalaupun harus dihisab, maka akan dihisab dengan hisab yasira, dengan hisab yang sangat mudah, sangat cepat dan sangat gampang. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan ini. Maka penting dan tak penting bagi seorang mukmin, bukan kaget aku kalau lah pensiun rumah besar, betul, tapi rumah besar itu tetap kita arahkan supaya kita bisa nyaman beribadah, supaya rumah berkah itu kita ajak orang pengajian, majelis ilmu, perkumpulan-perkumpulan yang baik. Maka intinya bahwa ketika ada penting tak penting bagi seorang mukmin, tetap adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang banyak. Walhamdulillah, maka kita punya nabi yang terus mengajarkan kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang ngajak memberikan manfaat kepada orang lain dengan apapun yang Allah titipkan untuknya. Walhamdulillah, dan Nabi sudah memberikan contoh. Umur beliau, harta beliau, kekuatan beliau, jabatan beliau,
hidup beliau dipakai untuk memberikan sebanyak-banyaknya manfaat untuk orang banyak. Berarti kalau ada orang yang kemudian ia sangat sibuk untuk memberikan sumbangsi kebaikan, ini orang yang disebut sebagai orang musta'mal. Kalau banyu musta'mal tak pacak dipakai wuduk, tapi orang kalau musta'mal bagus nian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan ista'malahu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah gunakan orang tersebut. Dipergunakan untuk apa? Dipergunakan untuk memberikan manfaat pada orang banyak. Maka kemudian, ya Rasulullah, bagaimana tanda-tandanya? Maka Rasulullah ngasih tanda. Apa tandanya? Kebaikannya yang ketika dia sering dipakai Allah akan muncul satu persatu manakala dia mati. Jadi kalau mau melihat orang itu orang baik atau tidak, nanti ketika dia mati, satu datang, oh ya Allah, Pak Haji itu luar biasa, ngapa ngunjuk kami bantuan tiap bulan. Kita tak tahu sebelumnya. Ya Allah, fulan bin fulan itu, ya Allah, ngapa kami anak kami di sekolah kenya Ustaz. Datang lagi orang, ya Allah, mentak bapak itu, ya Allah, bahwa aku ni terpacak begawi. Ngapa? Aku pernah dicari kenya lokak begawi. Sudahkah kita menjadi seperti ini? Kalau belum, kita mendaftar kepada Allah, kita registrasi kepada Allah. Ya Allah, kami niat mewakafkan diri saya supaya saya Engkau gunakan untuk sebanyak-banyak manfaat untuk manusia yang lain. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti orang yang sudah kemudian menazamkan dirinya untuk mewakafkan dirinya untuk orang lain, itu adalah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk tanda yang paling jelas dari Islam seseorang itu baik atau tidak, ia meninggalkan perkara yang tak penting. Ngelihat orang berghibah, sudahlah, tak penting, aku nyari gawe yang lain bae. Sudah nyingok orang beronggok-ronggok, dia beronggok, dia melok, dia ngumpul, habis itu sudah ngomong yang sudah negatif dia tinggalkan. Itu mencari hal yang lebih penting. Maka mari kita lihat hadis ini untuk melihat kadar Islam kita. Maka kita evaluasi di kita masing-masing. Sudahkah yang saya lakukan ini penting atau tidak? Penting untuk, terutama untuk keselamatan akhirat kita. Dan mudah-mudahan dengan hadis ini mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kita bahwa kita semua, karena kita akan hidup abadi di akhirat kelak. Dua, apakah bahagia ataukah sengsara? Tinggal penentuannya dari sekarang. Dan bagaimana cara menentukannya? Ketika kita menggunakan diri kita dengan sebanyak-banyaknya manfaat untuk orang banyak. Kita tinggalkan perkara-perkara yang tak bermanfaat untuk akhirat kita terutama. Fa insyaallah kita akan digolongkan Allah sebagai orang-orang yang diselamatkan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas kerjasama yang baik antara BPKP dan Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Terima kasih kepada bapak-bapak yang berkenan hadir. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang senantiasa melakukan, mengucapkan, meniatkan hanya yang bermanfaat saja untuk diri kita, sehingga kita dijadikan hamba yang terus memberikan manfaat untuk orang banyak, dan kita digolongkan orang-orang yang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.